Tan Hono Dharmo Mangrewo. Tidak ada tujuan manusia sesungguhnya yang berbeda. Lebih kejam mana DI dan PKI? Jawaban saya, satemen-temene kawruh kang nyata sanyatane mung weh reseping ati. Bungah klamon ingaran cubluk sukoing tias klamon TNI. Mbah, banyak orang mengatakan, membicarakan bahwasanya kelak Nusantara akan menjadi mercusuar dunia. Nah, ini kalau menurut pandangan panjenengan, apa yang bisa menjadi dasar-dasar Nusantara mercusuar dunia begitu, Mbak? Tapi ulo salamulyo atu bagya wis muga Nusantara. Om wilahing jatinukuni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salamuli. Untuk cerita Indonesia menjadi atau Nusantara menjadi mercusuar dunia, ya jelas tidak mudah. Artinya manusia berkata itu kan ada yang asal berkata, ada yang ikut-ikutan gitu loh. Artinya jadi prinsip perkataan mestinya harus ada landasan atau dasar atau apa, sebuah pandangan tertentu yang sifatnya menggali pandangan yang tergali terus menjadi prinsip atau ideologi, mestinya seperti itu. Contohnya Pancasila itu kan menggali lalu terkonsepsi lalu menjadi pandangan tertentu atau ideologi begitulah. Nah, kalau mercusuar dunia ini semestinya ya setiap anak bangsa yang memikirkan bangsanya, saya mengatakan bangsa yang memikirkan bangsanya, putra-putri praja Nusantara yang memikirkan Nusantaranya, sebab tidak mungkin, tidaklah itu mungkin maksud saya, yang namanya sebuah bangsa akan besar apabila tidak ada pembesarnya. Sekali lagi saya katakan, tidaklah itu mungkin sebuah bangsa akan besar apabila tidak ada pembesar bangsanya atau negaranya. Contoh, kalau di Saudi Arabia pembesar pokoknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, terus konsepsi pokoknya juga adalah Al-Quran dan Sunnah, kan seperti itu. Nah, termasuk juga Nusantara ini. Nah, Nusantara ini konsepsi dasarnya itu apa? Terus pembesar negaranya itu siapa? Gitu loh. Nah, kalau mengacu kepada tempo lama ya, tempo lama itu ya seperti Singosari, itu pembesar negaranya adalah Kenarok gitulah, ya kan? Terus kalau Majapahit itu ya pembesar negaranya adalah Raden Wijaya, ya kan? Nah, kalau Indonesia ini pembesar negaranya adalah RI 1, Presiden Republik Indonesia yang pertama gitu, pembesar negara Indonesia ini gitu loh. Nah, terus diambil konsepsinya itu apa? Konsepsinya awalnya dan telah ditawarkan di mata dunia adalah Pancasila. Ya, dalam konferensi Asia Afrika Pak ya, itu dalam sejarahnya kan telah ditawarkan membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Itu satu pondasinya. Artinya
kita sebenarnya untuk generasi sekarang ini, kita itu tinggal meneruskan saja dari pondasi itu. Nah, terus apa ini loh Pancasila? Secara singkat saya akan mengatakan atas apa ya inspirasi saya atau atas kotak-katuk matuknya saya atau atas imajinasi saya gitu, terserah yang akan mengatakan. Itu memang telah sangat tepat. Artinya jabarannya begini aja. Orang berketuhanan itu harus berperi kemanusiaan. Ini kan satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan, ya kan? Ketiganya, apa bukti manusia berperi kemanusiaan? Adalah mau bersatu. Pasal ketiga adalah persatuan Indonesia. Itu. Lalu apa buktinya? Orang bersatu adalah mau bermusyawarah. Musyawarahnya untuk apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau Nusantara ini. Nah, ini pondasi pokok. Lalu pondasi kedua, ya yang teranu dalam kitab Sutta Soma, Pak ya, itu adalah kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah bermacam-macam tapi tetap bertatapan satu, bertujuan satu. Tan Hono Darmo Mangrwo apa ya? Mangrwo lah itulah. Artinya ya kurang lebihnya seperti itu, karena itu pelajaran SMP apa dulu itu. Tan Hono Darmo Mangrwo. Tidak ada tujuan manusia sesungguhnya yang berbeda. Artinya setiap manusia mendambakan pri kemanusiaannya, etika. Lah ini kalau Bhinneka Tunggal Ika ini adalah sebuah tatanan hablul minanasnya, cara anunya apa? Hubungan antar manusia, itu loh. Hubungan antar bangsa. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa prinsip dasarnya agar terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika itu? Setiap suku bangsa, setiap manusia, setiap suku bangsa, setiap agama harus bisa menghormati terhadap keyakinan yang lain. Harus bisa menghormati kepada yang lain. Itu loh. Saling menghormati, timbullah itu kebinekaan. Tanpa ada membawa keegoan. Ya, makanya kemarin saya mengatakan dalam konten yang sebelumnya adalah kita terjebak dalam konsep kebenaran semata. Artinya manusia kan nggak bisa menampik kesalahan, tapi bukan berarti kesalahan ini menjadi ibaratnya latah ya. Manusia ya itu tempatnya salah, ya salah dibiarin gitu, nggak begitu. Artinya kesalahan dan kebenaran dicari esensinya, lalu ketemu sebuah sikap kebajikan. Orang sekarang kebanyakan malah salah-salahnya sendiri. Nah, begitu, nggak bisa membiarkan seperti itu. Artinya tanda kepedulian di situ, tanda kata hormat itu kan berarti ya peduli terhadap sesama gitu loh. Ya kembali lagi, ini adalah kalau Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan caranunya konsep hablul minanas, hubungan manusia antar manusia itu sendiri, antar bangsa itu sendiri. Lalu setelah itu saja nggak cukup. Artinya pandangan kita kan harus punya apa ya, caranunya ikon apa ya, ikon lah, sebuah kebanggaan. Sebenarnya ini sudah terdeklarasi apa ya, terrealisir pengakuannya di mata dunia pada zaman. Saya bukan berarti mengagungkan Orde Baru, itu bukan. Itu pun bukan. Kalau sebagian orang yang fanatisme, kalau saya sudah nggak mengenal fanatisme. Sekali lagi saya mengatakan saya nggak akan mengenal fanatisme yang menvonis bahwasanya maaf, A lebih bagus daripada B, B lebih bagus daripada C, C lebih bagus daripada dan sebagainya D itu dan sebagainya, sampai dengan tidak akan memandang A itu lebih bagus. Pokoknya A sampai Z ini adalah merupakan kumparan atau sebuah gumpalan yang harus disatukan sehingga kita bisa
membuat tulisan sehingga kita bisa berkata-kata, itu loh, sehingga kita artinya bisa menyalurkan kata-kata melalui tulisan ini. Jadi tidak ada fanatisme, saya tidak memuja, pantang bagi saya memuja. Tapi ketika Orde Baru yang saya katakan, Orde Baru itu telah mendeklarasikan, ya, mendeklarisir caranya, mengangkat ikon, yaitu sebuah adat yang hingga di mancanegara, walaupun tanpa promosi yang besar-besaran kayak hingga di mata dunia, telah diakui Indonesia itu adat ketimurannya di masa itu. Lah sekarang bisakah yang demikian? Sekali lagi saya katakan, pada masa Orde Baru, ya, telah dikenal bangsa ini sebagai adat ketimurannya, ya, jelas itu. Artinya adat ketimuran, gerakan bukan prinsip politik dunia ini berpegang teguh kepada prinsip luar negerinya, maksudnya bebas dan aktif. Manakah itu terdengar sekarang? Ya kan? Tidak ada terdengar politik Indonesia, politik bebas dan aktif, itu loh cara namanya. Gerakannya adalah gerakan non-blok, nggak ada sekarang terdengar. Lah ini yang ibaratnya menggoncang, seolah-olah bangsa ini tidak punya prinsip, tidak punya jati diri. Nah, artinya saya akan mengatakan, satu, Pancasila, kedua, prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang kaitannya dengan hablum minanas atau hubungan antar manusia dan hubungan antar bangsa ini. Lalu yang ketiganya, adat ketimuran, terkodifikasikannya, ibaratnya kalau menurut saya itu ya suku Jawa ya, ibaratnya kalau mau terkodifikasikan ya dalam tatanan budaya adiluhung ini, tatanan budaya adiluhung yang nanti cara istilah dalang itu kang tebih samyo tumiung, kang cedak samyo manglung, artinya apa? Simpati dengan sendirinya, begitu loh. Terjadi timbullah simpati kepada bangsa ini, bangsa luar, simpati dengan sendirinya. Sekarang pun kan sudah dikagumi nih, dengan 17.000 sekian pulau, ya, dengan sekian suku bangsa, dengan sekian bahasa, Indonesia bisa bersatu. Nah, namun karena konsepnya sekarang digubah dari pola sederhana menjadi pola ibaratnya fisik saja, itu artinya pembangunan fisik, artinya terjadi kompetitif di dalamnya, tidak berkompetitif dalam perikemanusiaannya, tidak kompetitif dalam budi pekertinya, tapi kompetitif dalam pandangan kemajuannya. Artinya kemajuan kita kompetitif dengan negara maju, nggak jadi dong. Artinya saya sering mengatakan bahwasanya Inggris harus bisa menjadi Inggris, ya. Saudi Arabia harus bisa menjadi Saudi Arabia, Barat harus bisa menjadi Barat, Timur harus menjadi Timur. Lah kita ibaratnya ya harus bisa menjadi kita. Nanti akan saya katakan aja, artinya ya konten itu kan ada fasenya, tahapannya. Artinya posisi kita itu harus seperti apa untuk bisa menjadi mercusuar dunia, untuk bisa menjadi negara yang besar, negara yang ibaratnya kebesaran itu bukan berarti karena alutsista, bukan berarti itu, tapi kebesaran budi pekertinya. Artinya kita harus menyadari persis, harus mengenali diri kita, harus mengenali bangsa kita, yang mana tidak ada rasa yang ego keegoan yang membawa ini loh, tanpa kita mengatakan kita yang paling benar, kita yang paling bagus. Nanti ada penilaian tertentu yang menyebabkan penilaian tertentu. Lalu yang kaitannya dengan perkataan seperti tadi yang ditanyakan bahwasanya apa arti sebuah kata kalau kita tidak berpegang teguh kepada prinsip yang nyata. Perkataan yang menyatakan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia dengan embel-embel, ibaratnya maaf ini saya bukan berarti tidak percaya dengan maaf ya, amanah lah apa. Ini tanpa
dikandung maksud dengan pondasi yang kuat ini, ya, prinsip dasar yang kuat. Sekarang saya mengatakan, kira-kira kalau Mas Anam saya kasih uang 100.000, 1 juta, 100 juta itu maksimal, ya. Kira-kira sudah seukuran nggak? Itu. Kalau 100 juta mungkin masih bisa mengendalikan, tapi kalau 1 miliar yang semula berpijak kepada relnya apa kejuangan apa ya, jiwa juang ibaratnya, di jiwa darmaning wajib, setelah dikasih 1 miliar ini mungkin akan membelokkan arah, akan wah ada uang saya akan bersenang-senang, sehingga konsepsi ini tertinggal. Artinya konsepsi yang kesederhanaannya dan sebagainya tertinggal menjadi konsepsi kemewahan. Saya akan mengatakan bahwasanya mercusuar dunia itu tidak cukup dibangun dengan ekonominya, tapi justru yang lebih penting adalah pembangunan akhlakul karimah, kalau istilah anunya itu adalah pondasi daripada moralitas ini. Apakah yang dimaksud revolusi akhlak? Kalau akhlak itu kan, maaf ya, kalau saya sebenarnya ingin mengatakan bahwasanya, tapi itu rancu kelihatannya. Tapi ya ada baiknya juga. Terjadi 2 kali konflik Indonesia ini, konfliknya itu dari sudut mana ini? 2 kali zaman apa? 1, DITII, Okay. betul nggak? Kedua kalinya PKI. Prinsip dari mana itu? PKI dari mana? Soviet. Lalu DITI dari mana? Lebih kejam mana DI dan PKI? Jawaban saya, sama kejamnya. Ya kan? Sama kejamnya. Entah dengan dalih apapun, ini adalah kekejaman. Di mana jika seseorang saling bunuh, jelas menurut keyakinan saya sama pula dosanya, baik yang terbunuh maupun yang membunuh. Jadi kalau kita tidak tegas-tegas, ibaratnya tegas bukan berarti tidak bijaksana, bijaksana juga bukan berarti tanpa tegas, gitu loh yang saya maksud. Artinya tegas dan bijaksana ini harus kita, seperti kejadian sekarang nih. Ada 6 korban katanya ya. Nah, ini kan karena berebut kebenaran, Mas. Iya kan? Berebut kepandaian, berebut kebenaran, bahkan berebut surga mungkin. Kalau menurut saya hal yang seperti itu tidaklah perlu diperebutkan, tapi dinyatakan, diimplementasikan. Itulah kawruh nyoto. Saat teman-teman kawruh kang nyoto, sanyatane mung weh resepeng ati, bungah klamon ingaran cubluk. Sukoing tias klamon den ino, norakoyo si punggung, hanggung gumunggung, ugungan sedino-dino. Lah ini salah satu yang saya katakan bahwasanya kita itu sudah punya rel, sudah punya pondasi. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, artinya seperti yang saya katakan tadi, ini muatan di antara esensi budaya adiluhung. Jadi kita itu nggak bisa ibaratnya tergeser oleh hanggung, gumunggung, ugungan sedino-dino. Artinya orang yang suka dipuji, orang yang suka dipuja, wah itu maaf gitu. Para habib itu yang paling benar gitu. Kira-kira malu nggak kalau kita sudah menghayati hidup betul? Malu nggak kita dikatakan orang benar? Karena saya sesungguhnya ditutupi aib saya, kita semua ditutupi oleh aib kita. Apabila kita ditelanjangi, ibaratnya taruhlah, aib kita akan terbuka semua. Nggak ada mas orang yang ibaratnya orang baik, orang yang suci, nggak ada. Dengan konotasi orang nggak ada orang yang ibaratnya sempurna. Manusia itu makhluk sempurna, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna kebenarannya. Kalau konteks adiluhung bukan masalah kebenaran, mas, tapi kasunyatan. Kasunyatanya bisa nggak diterima oleh diri kita sendiri. Kasunyatanya bisa nggak diterima oleh orang lain, itu loh. Jadi konsep yang bisa diterima, inilah budaya adiluhung, tidak mencari kebenaran tapi keselarasan. Nah, panjenengan kan saya anggap istilahnya sebagai budayawan Jawa. Nah, kalau dalam Jawa dasar-dasarnya seperti apa, Mbak? Dasar-dasarnya kalau Jawa ya, kita orang Jawa itu ya, gamelan itu merupakan dasar, mas. Dan itu ada wahyunya, namanya wahyu lokananta gitu loh.
loka itu adalah tempat, nanta itu adalah tataran tinggi, gitu loh. Dan itu jelas, tidaklah itu mungkin tanpa wahyu. Turunnya ini dinamakan kenong, ini dinamakan gong, ini dinamakan kendang, ini dinamakan saron. Semua itu ada apa? Filosofisnya itu tinggi banget kalau mau menggali, gitu loh. Tapi kan ini perlu pelajaran tersendiri, ibaratnya mempelajari dalam konteks waktu tertentu untuk bisa memahami itu. Apa itu saron, apa itu gong, apa itu demung, ya kan? Pakeliran dan sebagainya gitu. Lalu dikatakanlah tanpa ada alasan yang jelas dengan konsep tertentu, mungkin ini adalah keliru gitu loh. Nah, ya kan. Atau musik itu kan bisa melalaikan. Nah, itu ibaratnya dalam konteks tertentu lah. Kita nggak bisa kalah oleh pengaruh seperti itu gitu loh. Artinya ya memang sudah ini keselarasan bukan kebenaran. Mencari keselarasan. Kalau saya kan pernah mengatakan ya, kalau budaya itu kan sudah tinggi. Budaya itu kan budidayane manungsa murih lan becike, murih lan rukune. Ayo kita bersama membangun ibaratnya karakter kita ya, karakter bangsa-bangsa itu dengan berkarakter tertentu, bahasanya, adatnya, tradisinya, seninya gitu loh. Lah ini sudah merupakan kata mufakat, keselarasan, bukan lagi konteks kebenaran yang saya maksud gitu loh. Tapi benar tidak selaras. Contoh, maaf ini, dengan penembakan ini masing-masing benar nggak? Ya. Ya kan? Tapi selaras nggak? Nah, ini loh, budaya adiluhung ini adalah keselarasan. Bagi yang sudah tahu, ya ketawa aja gitu loh. Apakah maaf kata dari pihak pemerintah itu pasti benar? Belum tentu. Apakah dari pihak Habib Rizik itu pasti benar? Belum tentu. Mestinya kita, engkau pula malu untuk menghadapi ini. Artinya kalau kita masih konteks kebenaran ya masih ada kekeliruan lah. Lagi yang namanya konteks fondasi budaya mercusuar dunia itu ya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, terus kabudayaan adiluhung yang isinya adat, tradisi, seni. Nah, seni ini digali lagi, ada mocopat dan sebagainya. Lani saya ini adalah sebuah hal yang cukup kuat untuk menjadi kita menjadi konteks negara yang cara menjadi mercusuar dunia, kiblating jagat pancering bawono. Saya rasa pondasi itulah yang perlu dipupuk, yang perlu dimatangkan oleh diri kita sebagai bangsa yang besar, yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, nantinya akan menjadi mercusuar dunia. Terima kasih.